Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Kita akan menyimak pernyataan dari Kiai Marzuki Mustamar. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan merahmati kita semuanya, dan Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam yang hak, istiqomah di atas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tanpa mau diracuni oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita simak pernyataan beliau. Dan tak jalo ojo didik ulama luar negeri ojo ngono. Ngali wong kene, Qur'ane yo fasih kene, dongane yo mandi. Jadi Bapak Kiai Marzuki Mustamar ini menyatakan bahwa jangan sedikit-sedikit lah mengundang, mendatangkan, menghormati ulama-ulama luar negeri. Katanya alimnya aliman orang Indonesia, bacaan Al-Qur'annya fasihan orang Indonesia, doanya lebih mustajab orang Indonesia. Ini pernyataan apa semacam ini? Ini bukan pernyataan yang mewakili esensi ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ini namanya membatasi ya, untuk mencintai seorang ulama, mencintai ulama. Islam itu tidak ada batasan dan tidak membatasi pengikutnya, penganutnya untuk mencintai ulama. Kita itu dianjurkan oleh syariat untuk mencintai ulama, siapapun dia, dari manapun asalnya, apapun warna kulit dan bahasanya, dari manapun kabilahnya. Kalau dia seorang ulama, kita mencintai. Jadi kita mencintai itu karena kealimannya, bukan karena dia itu siapa-siapa, bukan. Dianjurkan oleh syariat bagaimana kita itu mencintai ulama. Sekali lagi, dari manapun asalnya. Kalau dia ulama, kita muliakan begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Marzuki ini membatasi ini. Dan di situ ada aroma-aroma, bau-bau kesombongan ya, merasa lebih baik, merasa misalkan orang Indonesia. Nah, sebetulnya dalam hal ini ada ketidakjujuran sebetulnya. Apa yang dinyatakan oleh Bapak Marzuki ini. Jadi ada unsur kesombongan, ada bau-bau kesombongan, merasa dirinya lebih baik begitu ya, sehingga nggak usah mendatangkan ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama di luar Indonesia. Terbukti dari apa yang dinyatakan oleh beliau, alimannya aliman orang Indonesia katanya, daripada orang luar negeri. Bacaan Al-Qur'annya fasihan bacaan Al-Qur'an orang Indonesia daripada orang luar negeri. Ini nggak sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Para imam-imam masjid itu di Indonesia ini kan banyak yang meniru nada-nada bacaan-bacaan Al-Qur'an imam-imam Timur Tengah itu. Katanya lebih fasih, kok niru? Katanya lebih fasih, kok niru? Banyak para imam-imam masjid yang ada di Indonesia ini, nada bacaan Al-Qur'annya meniru nada bacaan ulama-ulama Timur Tengah. Syekh Timur Tengah. Katanya lebih fasih, kok meniru begitu ya? Ini sebetulnya pernyataan yang ngawur ini. Pernyataan yang asal keluar begitu ya. Tidak mempertimbangkan kenyataan yang ada, yang terjadi. Kemudian menyatakan bahwa alimannya aliman orang Indonesia daripada orang luar negeri. Padahal ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara ini berguru kepada ulama-ulama luar negeri. Berguru, termasuk pendiri NU itu sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, guru-gurunya banyak yang dari luar negeri itu. Termasuk Syekhona Khalil, guru-gurunya luar negeri. Bahkan ada yang dari kalangan Ba'alawi. Nah, kemudian pernyataan Bapak Kiai Marzuki ini yang menyatakan bahwa alimannya aliman orang Indonesia, doanya lebih mustajab orang Indonesia, tahu dari mana? Kok bisa-bisanya ya? Beliau ini menyatakan, kok bisa tahu begitu? Kadar kealiman seorang kok bisa tahu? Kemudian bisa tahu bahwa doanya orang Indonesia lebih mustajab. Tahu dari mana lebih mustajab? Atau jangan-jangan sudah menjadi Tuhan begitu? Na'udzubillah min dzalik begitu. Kok tahu? Tahu dari mana? Baik. Jadi sekali lagi apa yang dinyatakan oleh Bapak Kiai Marzuki ini yang menyatakan bahwa jangan sedikit-sedikit mencintai, mendatangkan ulama-ulama luar negeri. Ini di samping membatasi bagaimana diri kita mencintai ulama, padahal ini tidak sesuai dengan syariat. Syariat itu universal, membebaskan siapapun dia
Kalau dia alim, kalau dia seorang ulama, kita muliakan begitu. Hadis-hadisnya banyak sekali, nggak usah saya sebutkan lah. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana. Baik, banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bagaimana diri kita itu memuliakan ulama. Saya hanya ingin menyebutkan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang luar biasa. Tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya seorang alim, tapi beliau menjadi seorang raja yang adil dan dermawan. Yaitu pernyataan Syekh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyatakan begini, ini istata'ata fakun aliman. Kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, jadilah orang yang alim. Jadi kalau bisa, jadilah orang alim. Orang yang memahami agama dengan baik. Kalau nggak bisa bagaimana? Kata beliau, fa illam tastati fakun muta'alima. Ya kalau tidak mampu menjadi seorang yang alim, usahakan menjadi seorang pelajar, pencari ilmu itu. Kalau tidak mampu menjadi seorang guru, ya jadi pelajar. Begitu. Kemudian kata beliau, fa illam tastati fahibbahum. Kalau kamu nggak mampu menjadi seorang yang alim, nggak mampu menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz, nggak mampu menjadi seorang santri, menjadi seorang pelajar Islam, maka fahibbahum, cintai mereka. Kata beliau, mencintai orang yang alim, mencintai para pelajar, mencintai para santri. Dan terakhir beliau mengatakan, fa illam tastati, nggak mampu menjadi seorang yang alim, nggak mampu menjadi seorang pelajar agama, nggak mampu menjadi seorang pecinta, fala tubghiduhum. Jangan sekali-kali membenci mereka. Jangan sekali-kali menjadi seorang pembenci, seorang provokasi yang membatasi untuk bagaimana diri kita itu memuliakan orang, hanya memuliakan. Seakan-akan begitu. Beliau ini membatasi, seakan-akan beliau itu menyuruh kita untuk bagaimana hanya memuliakan ulama-ulama Nusantara dan mengenyampingkan, menyingkirkan, seakan-akan seperti itu ya, menyingkirkan, tak mengundang atau tak mencintai ulama-ulama luar negeri. Maka sungguh apa yang dinyatakan oleh Bapak Kiai Marzuki Mustafa ini tidak sesuai dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Baik, kita lanjutkan simak. Kini sakti ne yo, sakti kini orang usum luang negeri nyon saya kuat tirakat pintung di pitung dino mutih no pa usum ngerawat manantelo tok 40 dino pa usum kini iki se usum iki mien tangin jotos tembok jadi sambruk wong Jawa wacak ne wa idza batostum jebarin biyen ngono ge iku nyuwun sewu wiritan lembu sekilan Bu. Wis lah, monggo menghormati ulama asing, tapi nggak perlu sampai mengalihkan hati dari manut kiainya sendiri, lalu golek panutan kiai teko luar negeri. Baik, jadi beliau ini seakan-akan telah membenturkan sebetulnya antara kiai pribumi lah katakan dengan ulama-ulama, antara ulama pribumi atau orang tempatan, ulama-ulama tempatan dengan ulama-ulama luar negeri. Ini membenturkan ini provokasi ini sebetulnya. Baik, jadi begini ya, Islam itu mengajarkan secara umum, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita itu mencintai ulama siapapun dia. Nah kalau ulama itu ada hubungan dengan kita, menjadi seorang guru, bahkan di samping dia menjadi seorang guru, dia juga kerabat kita ternyata. Ya maka harus kita lebih utamakan, lebih muliakan begitu. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa jangan sekali-kali jaluk-jaluk mencintai ulama. Ini namanya apa ini? Membatasi. Gak ada batasan. Kita mencintai ulama siapapun dia. Tapi ingat, kalau ulama itu ada hubungan kepada kita, ada keterkaitan hubungan, menjadi seorang guru atau menjadi kerabat kita, di samping guru, dia juga kerabat misalkan, sepupu. Berguru kepada sepupu, sebagaimana ya Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan sepupu Nabi, berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping dia guru, dia sepupu. Ya, maka harus lebih diutamakan, lebih dimuliakan begitu. Tapi ingat sekali lagi, kita ini gak ada batasan untuk mencintai ulama siapapun dia dari manapun asalnya. Baik. Ojo, dong ora, dong nggih, kalau sangi tangklet,
Lamun ana wong mati sing ngedusi kiai luar apa kiai kene? Sing imami salat mayit kiai jopo apa kiai kene? Halo. Sing nalkin mayit kiai aman apa kiai kene? Sing imami langgar masjid khotbah Jumat kiai ndi? Kiai kene. Sing urang TPQ dini Ahmadin madrasah kan ya ustad-ustad kene. Rabi sing ngakati sapa? Kan yo naib kene, mudin kene, kiai kene. Lah ngene usum para wong luar negeri nderek ngedusi mayit. Usum para melok tahlilan 7 dino. Usum para melok mulang MI TPQ. Lelek rata mulang nyapa kok dadak luwih mau hormati timbang kiai ini dhewe. Astagfirullahalazim. Jadi di samping beliau ini menyatakan pernyataannya ini ada suudzon beliau. Jadi seakan-akan orang yang mendatangkan ulama luar negeri atau luar tempatan itu seakan-akan tidak menghormati ulamanya sendiri. Seakan-akan seperti itu. Ini kan suudzon namanya. Tidak seperti itu. Kami mendatangkan ulama-ulama di luar kampung kami misalkan, di luar kabupaten kami, bukan karena kami tidak memuliakan ulama ustadz kiai yang ada di kampung kami, yang berada di kabupaten kami. Tidak. Itu salah satu bentuk bagaimana kita itu jangan hanya membatasi diri dengan ulama-ulama yang ada di kampung, dengan ulama-ulama yang ada di kabupaten. Karena kita diperintah, dianjurkan untuk mencintai ulama siapapun dia, apalagi lebih alim. Begitu ya, apalagi lebih alim. Secara dohir lebih alim, begitu. Secara kesolehannya lebih soleh. Ya kita undang, tanpa kita itu mengkesampingkan, menyingkirkan. Tanpa kita tidak memuliakan ulama yang ada di kampung kita sendiri. Tetap dihormati. Dan yang terjadi sebetulnya seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Marzuki Mustamar ini sebetulnya ada suudzon ini kepada orang-orang yang mereka mengundang ulama-ulama luar kampung mereka, luar kabupaten mereka, atau bahkan luar negeri mereka, seakan-akan mereka itu tidak memuliakan ulama-ulamanya yang ada di kampung mereka, di kabupaten mereka sendiri. Ini kan namanya suudzon, buruk sangka sebetulnya. Baik. Kemudian beliau menyatakan begini ya. Ini salah satu bentuk ketidakjujuran dan konsisten beliau dengan ucapan beliau sendiri. Kalau beliau mau jujur, kalau beliau mau konsisten selaras dengan ucapan beliau, mestinya beliau tidak keluyuran, tidak kemana-mana untuk menghadiri undangan, menghadiri ceramah-ceramah. Beliau kan orang Malang. Jadi kan beliau mengatakan begini, dalam videonya itu beliau mengatakan begini. Anda ini, seakan-akan beliau mengatakan begini, Anda ini, misalkan di satu daerah, Anda di daerah ini, kalau ada apa-apa, ada hajatan, ada orang meninggal, ada orang nikahan, ini yang ngurusi siapa? Kan ustadznya, kiainya, ulamanya yang ada di kampung itu, di daerah itu. Kok mengundang, mencintai, kok hormat, katanya, kok hormat kepada ulama yang di luar daerahnya? Kan yang mengurusi jenazahnya, yang mengurusi pernikahannya, ada hajat apa? Itu yang ngurusi adalah ulama-ulama yang ada di daerah itu. Kok Anda hormat kepada ulama yang ada di luar daerah Anda? Kalau mau jujur, kenapa Anda, Bapak Kiai Marzuki Mustamar, Anda orang Malang kan? Rumahnya di Malang. Tapi kenapa kok Anda ketika diundang, entah diundang atau apa, menghadiri, dan ketika hadir mau dihormati, dicium tangannya, dihormati begitu? Mestinya kalau Anda mau jujur, konsisten, Anda bilang dong kepada yang mengundang Anda itu, jangan mengundang saya. Suruh bicara ulama yang ada di situ. Karena dia yang nanti yang akan mengurusi orang yang meninggal di sana, orang yang ada nikahan di sana, orang yang ada hajat apapun yang ada di sana, dia yang mengurusi. Mestinya Anda mengatakan seperti itu. Kalau mau jujur. Tapi kenapa kok ada orang mengundang, Anda mau hadir? Bahkan membuat, ya siap begitu ya, siap saya hadir ke sana, ke setiap Nusantara, penjuru Nusantara dihadiri. Mana letak keselarasan antara ucapan Anda dengan sikap Anda, wahai Bapak Kiai Marzuki Mustamar? Jadi kalau mau jujur, Anda kan juga orang Malang, tapi kok mau datang ke Surabaya, datang ke, kan asing juga sebetulnya ini, luar daerah. Jadi luar daerah, termasuk luar daerah, bukan hanya luar negeri ya, luar daerah juga yang mestinya dibahas itu, bukan yang hanya luar negeri saja. Ini kan sebetulnya omongan, tapi
kembali kepada dirinya sendiri. Jadi senjata makan tuan sebetulnya. Ini ya, ini salah satu keanehan. Salah satu keanehan statement penjelasan yang disampaikan oleh para mukimat ini. Jadi dia itu menyampaikan sesuatu, tapi justru sebetulnya itu menyerang dirinya sendiri. Dan menunjukkan bahwa antara ucapannya dengan sikapnya itu nggak selaras, nggak sesuai. Jadi sekali lagi biar mudah dipahami ini. Ini kan Bapak Kiai Marzuki Mustamar itu menjelaskan kepada yang ada di situ di daerah itu bahwa ini kalau ada hajatan apa-apa yang mengurus itu kan ustadz ulama kiai yang ada di daerah itu. Tapi kenapa kok hormat dengan ulama yang ada di luar daerahnya? Baik, sekarang kembali kepada diri Anda sendiri. Selaras enggak ucapan Anda dengan sikap Anda? Ternyata enggak. Beliau ketika diundang mau menghadiri. Padahal beliau luar daerahnya, sama-sama orang asing juga. Luar daerahnya, datang ke Surabaya, datang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, datang ke setiap provinsi. Kenapa beliau tidak menyuruh yang mengundang? Kalau mau jujur, ketika ada yang mengundang, beliau tidak mengatakan, sudah jangan mengundang saya, jangan menyuruh saya untuk berbicara, menjadi pembicara, menjadi penceramah. Suruh ulama-ulama Anda sendiri yang berbicara. Karena dia yang akan mengurusi keperluan Anda, hajat-hajat Anda. Kalau ada yang meninggal, dia yang mengurusi. Kalau ada nikah, dia yang mengurusi. Mestinya Anda hormat kepada dia. Suruh dia menjadi penceramah Anda. Mestinya bicara seperti itu. Jangan kemudian, oke, saya akan datang. Oke, saya akan mengisi ceramahnya. Ini kan ketidakjujuran. Baik, demikian ya, biar videonya tidak berkepanjangan. Sebetulnya masih banyak ini yang ingin saya tanggapi dari pernyataan Bapak Kiai Marzuki Mustamar. Cuma cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dari penyimpangan-penyimpangan dan ajaran-ajaran yang menjauhkan diri kita dari para ulama, dari para habaib, dari para orang-orang yang soleh, menjauhkan dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.